Yesus, Engkau Tuhan kemuliaan dalam hidup kami. Engkau yang selalu kami rindukan, Engkau yang selalu kami harapkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kusembah, Engkau Allah yang mulia. Ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, hinaralayananamu. Haleluya, hinaralayasikananamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hianaralayasikananamu. Engkau Allah yang kudus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan.
Kami memuji, kami menyembah kebesaran. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Yesus yang kita kenal sebagai juru selamat yang hidup adalah Sang God of Wonders itu sendiri. Dan kita tahu bahwa pada hari-hari ini kita berada pada saat-saat memperingati penyaliban Yesus di atas kayu salib. Akan tetapi sebelum itu terjadi, beberapa hari sebelumnya itu ada banyak hal yang terjadi yang dicatat di dalam Injil Sinoptik, termasuk juga Yohanes. Nah, untuk itu mari kita lihat salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Mari saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-11. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar,
di pinggir jalan lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudmu kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Sampai sini dulu pembacaan kita, ya. Nanti kita akan lanjut beberapa ayat setelah ini. Nah, diceritakan di sini bahwa suatu ketika Tuhan Yesus berada di daerah Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu terletak dekat dengan Yerusalem. Karena Yerusalem ini adalah Bukit Muria. Yerusalem dibangun di atas puncak Bukit Moria yang ketinggiannya sekitar 850-an meter di atas permukaan laut. Nah, di seberangnya itu ada Bukit Zaitun yang dipisahkan oleh sebuah lembah yang disebut sebagai Lembah Kidron, dan ada Getsemani di sana. Nah, diceritakan Yesus berada di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Jadi di luar Yerusalem itu ada Bukit Zaitun. Nah, di situ ada wilayah atau daerah yang disebut Betfage, ada juga yang disebut Betania. Nah, kemudian di tempat itulah Yesus memberi instruksi pada murid-muridnya supaya mereka pergi untuk mendapatkan seekor keledai. Entah milik siapa, tapi Yesus katakan, kalau kamu mendapati itu, lepaskan, bawa kemari. Wah, nggak tahu milik siapa. Nanti kalau yang punya tanya, gampang. Dikatakan di situ, ayat 3, jika ada orang yang mempertanyakan hal ini, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, kita lihat peristiwa ini sesuatu yang cukup unik, ya. Dan kemudian murid-muridnya melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa Yesus melakukan hal-hal seperti ini? Bukankah ini sesuatu yang nampaknya tidak lazim ini? Bahkan sebetulnya Yesus itu bolak-balik Bukit Zaitun, Yerusalem, Bukit Zaitun, Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira paling 1,5 kilometeran. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1, ya, itu diceritakan di sana bahwa jaraknya kira-kira cuma sejauh perjalanan Sabat. Nah, perjalanan Sabat itu adalah perjalanan atau jarak yang diizinkan untuk dilakukan pada hari Sabat, yaitu 1 mil, atau kira-kira 1,5 meter, 1,6 kilometer lah kira-kira, ya. Tidak terlalu jauh, tapi dipisahkan oleh lembah, ya, bukit dipisahkan oleh lembah tadi. Kalau kita lihat malah setelah ini pun Yesus juga keluar masuk Yerusalem dari Bukit Zaitun. Lalu untuk apa ini? Nah, kita lanjut baca dulu aja, ya. Dikatakan selanjutnya yaitu ayat yang ke-7. Lalu mereka, murid-murid Yesus tadi, setelah melaksanakan instruksi Yesus, membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang.
Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, sampai di sini. Nah, ternyata keledai itu dipakai oleh Yesus untuk masuk kota Yerusalem. Dan Yesus menaikinya. Yesus dikatakan duduk di atas keledai itu. Dan selanjutnya kegemparan terjadi. Banyak orang yang memberikan sambutan atas kedatangan Yesus itu ke Yerusalem. Bahkan dikatakan orang-orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Dan orang-orang yang riuh rendah mengikuti itu berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, jadi ternyata kisah ini yang diawali dengan adanya keledai yang diambil, dipakai tadi, ternyata untuk ditunggangi masuk ke Yerusalem oleh Yesus. Dan di sana orang-orang memberikan sambutan secara meriah kepada Yesus yang menunggang seekor keledai itu. Nah, muncul pertanyaan lagi di sini. Untuk apa hal ini dilakukan? Yesus naik seekor keledai. Saudara sekalian, mungkin dari sejak lama juga ini merupakan pertanyaan yang seringkali kita renungkan. Kenapa hal ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Ternyata jawabnya cuma satu. Karena memang Yesus adalah Sang God of Wonders itu. Karena dia memang adalah Allah yang ajaib itu. Dia adalah juru selamat. Ada yang mengaitkan bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem itu untuk menderita sengsara di Yerusalem. Tidak salah juga. Karena memang setelah itu, Yesus kemudian diproses dan dijatuhi hukuman sesuatu yang tidak pernah dilakukan, kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus, tapi sengaja dijatuhi hukuman, yaitu disalibkan. Ada lagi yang mengatakan, ini sesuatu yang bersifat profetis mengenai Yesus sebagai Raja dan sebagainya. Ya, mungkin kita sulit untuk bisa menduga-duga jawaban apa tentang ini. Tapi yang jelas adalah karena Yesus itu adalah Sang God of Wonders sendiri, Allah yang ajaib. Nah, sama halnya hal ini kalau kita bertanya, mengapa presiden sebuah negara atau kepala negara menaiki mobil yang anti peluru, ya, dan mobilnya itu mobil yang mewah, mahal, brand-brand atau merek-merek mobil yang istimewa, dan diiringi dengan pengawal-pengawal? Jawabnya cuma satu, karena memang mereka itu kepala negara, karena memang mereka itu presiden. Ya itu jawabnya. Ya, kalau bukan presiden ya tidak akan seperti itu. Jadi kemanapun mereka pergi dan sebagainya, hal yang sama terjadi ya karena mereka itu kepala negara, karena mereka itu presiden. Demikian juga ketika Yesus menunggangi seekor keledai dan masuk Yerusalem,
Mengapa itu terjadi? Jawabnya cuma satu, karena memang dia adalah God of Wonders. Dan dia juru selamat. Orang-orang yang mengiringi dan menyambut dia itu saling berseru, Hosana. Nah, kata Hosana ini adalah bentuk kata di dalam bahasa Aram. Karena pada masa itu, bahasa sehari-hari mereka itu cenderung adalah bahasa Aram. Sedangkan bahasa Ibrani itu digunakan di sinagog-sinagog dalam hal-hal atau ibadah yang resmi, pertemuan-pertemuan resmi di sinagog-sinagog, ataupun juga pertemuan yang resmi lainnya. Sementara kalau di pasar-pasar atau sehari-hari mereka cenderung menggunakan bahasa Aram. Nah, akan tetapi bahasa internasionalnya pada saat itu adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya Alkitab Perjanjian Baru itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Nah, orang-orang ini mereka berseru, Hosana. Hosana ini sebetulnya bukan suatu pujian, tapi lebih ke arah suatu seruan. Yang berarti, selamatkanlah kami. Selamatkan kami. I pray thee, save us. Nah, itu sebetulnya arti kata Hosana. Nah, ini dekat dengan bahasa Ibrani, ya, bahasa Aram itu dekat dengan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Aramnya ini Hosana, maka bahasa Ibrani adalah Hosiana. Cause me to save, I pray thee. Selamatkan kami. Aku mohon, ya. Nah, jadi orang-orang ini ternyata menyerukan keselamatan. Karena mereka butuh kebebasan dari penindasan Romawi pada saat itu. Itu sebabnya dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Jadi mereka mengharapkan kehadiran Yesus itu akan mendirikan kembali kerajaan Israel seperti pada masa jayanya, yaitu pada masa Daud menjadi raja. Nah, itulah sebabnya mereka semua menyerukan kata Hosana ini. Hosana, selamatkan kami. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata konsep orang-orang pada saat itu adalah mengelu-elukan Yesus seperti sebagai seorang pahlawan yang masuk kota dengan membawa kemenangan. Inilah yang diharapkan untuk membebaskan mereka dari Romawi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, Yesus yang adalah Sang God of Wonders itu, dia datang untuk membebaskan manusia bukan sekedar dari penjajahan hal yang ada di dunia ini, penjajahan Romawi dan sebagainya, tapi dari suatu penjajahan yang sangat serius, yaitu penjajahan dosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa, menyelamatkan. Dan untuk ini Yesus harus menjadi korban hukuman dosa manusia. Sehingga setiap orang yang mau percaya kepada Yesus diselamatkan dan dibebaskan. Nah, jadi saudara sekalian kita lihat bahwa peristiwa
yang kemudian sampai hari ini dikenal sebagai The Palm Sunday, ya, atau Hari Palm, karena waktu itu orang-orang menyambut mengelulukan Yesus dengan daun palem, atau ada yang mengatakan dengan istilah The Triumphal Entry into Jerusalem, yaitu ketika Yesus masuk Yerusalem dengan suatu iring-iringan yang megah, triumphal entry, seperti seorang pahlawan yang masuk ke kota. Nah, jadi semua ini kita lihat karena memang dia adalah Sang God of Wonders, Sang Penyelamat, Allah yang melakukan perkara yang ajaib. Orang-orang yang cara pandangnya sempit akan cuma berpikir, wah ngapain sih Yesus melakukan itu? Atau mana mungkin ini bisa terjadi? Ya, dan berbagai macam pandang. Tapi kalau kita bisa memahami bahwa dia adalah Sang God of Wonders, apa yang dilakukan oleh Yesus ini ternyata bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Karena memang tujuannya adalah dia akan melakukan perkara yang ajaib, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Sebabnya kita bersyukur saat ini. Baik kita semua yang percaya kepada Yesus, sudah terjadi sesuatu yang ajaib, yaitu keselamatan, memperoleh hidup yang kekal melalui korban Yesus di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Sang God of Wonders. Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Kami bersyukur atas korban-Mu di atas salib. Terima kasih Tuhan. Kami tidak heran kalau Engkau melakukan hal-hal seperti ini, karena memang Engkau adalah Sang God of Wonders, Allah yang ajaib. Terima kasih. Dan karena Engkau Allah yang ajaib, maka kami tidak khawatir akan apapun. Perlindungan-Mu ada atas kami Tuhan. Tidak ada COVID apapun yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ginjal yang baru, organ tubuh yang baru, liver yang baru, jantung, paru-paru, lambung baru bahkan Tuhan. Engkau sanggup melakukannya. Dan kami imani, kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.